Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, kawan-kawan semua. Makasih buat peserta yang sudah hadir dalam diskusi kita pada kali ini. Ya, ini pertama-tama saya kenalkan diri dulu. Saya Hafiz dari FNKSDA Komite Daerah Jakarta Raya. Dan di sini saya akan memandu kegiatan kita pada hari ini, yakni bicara soal diskusi serial ya, yang diadakan oleh FNKSDA Jakarta Raya, yang bertemakan regenerasi petani dan peran kaum santri, yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita, gitu ya. Yakni ada Umi Nisa. Nah, terus ada juga dari Mbak Aprilia ya, Mbak. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, saya akan memberikan prolog terlebih dahulu ya, sebelum nanti dilanjut kepada pemateri kita terkait dengan tema kita, yakni regenerasi petani dan peran kaum santri, gitu ya. Yang kita sorot hari ini adalah bicara soal petani berdasarkan kategori usia. Kalau misalkan kita merujuk pada laporan sensus pertanian dari BPS itu mengatakan bahwa total keseluruhan jumlah petani yakni sekitar 26 juta. Dan kelompok usianya ini rata-rata ialah 45 sampai 54 tahun yang menduduki peringkat pertama. Dan sementara untuk kelompok usia 25 sampai 35 ataupun 15 sampai 24 tahun itu masing-masing memiliki jumlah petani yakni sekitar 3,1 juta dan 229.000. Dan tren seperti ini kurang lebih gitu ya, menunjukkan bahwa semakin muda usia maka semakin sedikit yang bekerja sebagai petani. Terlebih yang tinggal di daerah perkotaan gitu ya, hampir jarang sekali gitu untuk mendapatkan akses ke tanah gitu ya. Apalagi bicara kayak saya sendiri gitu kan di Kota Bekasi gitu kan, itu hampir ya udah jarang gitu ngeliat ada sawah gitu. Apalagi bicara soal pemudanya. Dan menurut Kepala Pusat Penelitian LIPI ya, Dr. Haning Ramdiati pun juga pernah mengatakan bahwa Indonesia itu terancam krisis petani akibat regenerasinya itu berjalan stagnan. Dia tuh menilai bahwa arus modernisasi berperan besar dalam fenomena migrasi kelompok usia produktif ke kota. Nah, ini yang akan menjadi diskusi kita lah pada hari ini gitu ya. Bicara apakah modernisasi gitu menjadi semata alasan terjadinya krisis regenerasi petani gitu ya. Terus apa sih anggapan umum lainnya gitu, bahwa kurangnya motivasi gitu kan menjadi alasan keengganan gitu generasi muda untuk bertani. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan dilanjut oleh para materi kita. Siapa dulu nih kiranya yang mau memaparkan presentasinya, dari Mbak April atau dari Umi Nisa, gimana? Mbak Lia dulu, Mbak Lia. Oke, Mbak Saya Lia mengajukan Mbak Lia dulu ya. Baik, tapi untuk pertama akan dibahas oleh Mbak Aprilia yang sebagai peneliti dari AK3 seperti itu. Nanti akan dilanjut oleh Umi Nisa dan nanti akan dilakukan sesi tanya jawab. Untuk waktunya Mbak Aprilia dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, siang sore Umi Nisa, teman-teman F apa? FN. Aduh, gimana ini, maaf. FNKSDA. Om Nadlin untuk ini ya, kehadiran sumber daya alam. Nah, saya tempo hari dihubungin Mas Adi untuk berbagi ngobrol bareng teman-teman. Juga sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Santri. Jatuhnya pada hari apa ya? 22 Oktober lalu ya teman-teman ya. Untuk mungkin Mas Adi dan teman-teman melihat AK3 melakukan beberapa riset tentang regenerasi petani, meskipun
tidak dengan singgungan langsung dengan santri, tapi semoga ini bisa menjadi bahan pantikan diskusi kita sore hari ini, ngobrol santai. Tentunya Nisa yang punya lebih banyak pengalaman juga bisa berbagi cerita, berbagi ilmu bersama kita semua di sini sore ini. Dan Mas Adi juga minta saya untuk share 2 slide, jadi saya patuh share-nya 2 slide aja, dan semoga ini bisa memantik diskusi kita. Mohon izin ya Mas Hafiz, saya mau share ini, dan matikan video. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung jamin. Perkenalkan dulu, nama saya Aprilia Ambarwati, saat ini bekerja di AK 3. Kalau tadi Umi Nisa menyebut ada Mbak Hetifah, ya beliau memang senior di AK 3. Ada beberapa generasi berikutnya, generasi saya, kemudian Karina, juga ada Kang Acep yang ikut serta di sini, ada Mbak Lina juga generasi berikutnya di AK 3. Teman-teman sangat terbuka kalau ke Bandung, silahkan mampir di Tubagus Ismail 2 nomor 2. Nanti dipersilahkan kopi dan sebagainya bikin sendiri gitu biasanya kalau teman-teman main. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini sore ini saya akan 2 slide aja. Ini 3 berarti kalau dengan slide ini ya, pembuka, judul. Ini teman-teman yang ada di Kulon Progo. Ini udah berganti belum ya? Mana sih? Kang Hafiz, apa udah ganti slide-nya? Belum ya? Udah kan? Belum. Oke. Mana kok susah? Nah, ini. Slide yang pertama, slide berikutnya berupa foto saja. Ini tentunya teman-teman sangat sudah terinformasi dengan gambaran wajah pertanian kita gitu ya. Ini diambil sebagian besarnya dari SUTAS 2018, survei antar sensus pertanian kita, karena sensus pertanian kita 10 tahun sekali. Jadi ini tepat di tahun kelima BPS mengeluarkan SUTAS. Sampai dengan data tahun 2018, petani kita, kalau tadi Mas Hafiz menyebutkan totalnya ada sekitar 3,1, ya memang di sekitaran begitu ya, 3,1 juta, yang mana laki-lakinya itu ada sekitar ini hampir ini 24, maaf teman-teman ya, 24 juta sekian. Lalu yang perempuan itu ada 8, ya sekitar 3 kali lipatnya gitu ya. Yang perempuan itu yang mana sebaran kelompok usianya di 2018 itu 10% itu berusia di antara 25 sampai 34, kemudian 24% itu berusia 24% ada di sebaran usia 35 sampai 44. Jadi memang benar tadi kalau Mas Hafiz bilang ya lebih dari 50% ya gitu ya, berusia di atas 45%. Tetapi sebenarnya wajah ini bukan terjadi di beberapa tahun terakhir gitu ya teman-teman. Di tahun 83 juga walaupun porsinya itu bergeser, tetapi kelompok usia muda petani kita di tahun 83 itu juga sudah menunjukkan wajah yang sama gitu ya, kurang lebihnya. Di 2013 ya geser sedikit, kemudian di akhir sensus yang terakhir gitu di survei antar sensusnya terbanyaknya masih tetap di angka di atas 50, usia petani 55. Dan kalau kalau kita berbicara tentang penguasaan lahan gitu ya teman-teman pasti sudah sangat dekat dengan istilah petani gurem gitu ya, rumah tangga petani yang kemudian menguasai lahan kurang dari 0,5 atau setengah hektar. Kalau tadi Umi Nisa mengelola 1 hektar, berarti Umi Nisa tidak termasuk petani gurem, jelas gitu ya, karena dia ada di 2 kalinya petani gurem. Tapi
sebenar-benarnya gitu ya, yang ada di 0,5 hektar ini juga tidak banyak gitu. Kalau teman-teman melihat pecahannya adalah di sini. Hampir kalau tadi jumlah totalnya adalah 31% atau 32%, 32 juta, 16 jutanya sendiri itu mengelola di bawah 0,5 hektar gitu atau 5.000 meter persegi gitu ya. Ya ini sangat ya kalau kita kalau kita berasal dari keluarga, karena memang mayoritas rumah tangga petani kita memang mengelola misalkan 400 meter persegi, atau kalau ukuran tumbak, berapa tumbak, ukuran ubin 50 ubin, begitu ya. Nah, itu yang terjadi di kita. Jadi memang kalau melihat kalau Mas Adi memantik dengan struktur penguasaan lahan, inilah yang sebenarnya terjadi di kita. Karena pengelolanya lebih dari 50% lah, lebih dari 50% itu memang kecil-kecil gitu ya persilnya. Dan itu kalau mau nanti ini kaitannya dengan regenerasi petani. Terus juga petani dari jumlah 32 juta ini, petani yang menggunakan internet itu 13,4%. Jadi terbayang, karena mungkin ini kaitannya dengan usia petaninya yang cenderung tua gitu, sehingga hanya kurang dari 15% atau dalam hal ini 13,4% yang menggunakan internet dalam mendukung usaha pertanian mereka. Nah, ini karena kita berbicara tentang regenerasi petani gitu ya, struktur penguasaan lahan ini menjadi salah satu alasan kenapa wajah pertanian kita menjadi terlihat tua gitu ya, karena di 50% yang 32 juta tadi yang mengelolanya hanya 100 meter persegi, kemudian tadi kalau kita bagus sekali informasi dari Uminisa, 1 hektar cukup dipakai untuk 30 orang gitu ya, 30 orang. Sehingga kalau lebih dari itu udah mulai harus menyediakan, harus didukung dengan sumber daya yang dari luar gitu, sumber pakan yang dari luar. Nah, nyatanya yang di kita itu yang 1 hektar di sini berarti ya, 1 hektar ada 3.000 atau hampir 3 juta atau hampir 4 juta di sini. Kemudian di bawah 1 hektar itu ada sekitar 5 jutaan gitu ya. Nah, ini yang secara perhitungan kalkulasi Uminisa tadi ini yang secure gitu ya kalau untuk menghidupi 30 orang gitu. Nah, ini kenapa yang disajikan lebih banyak tentang penguasaan lahan. Jadi teman-teman tentunya ini juga kaitannya kalau biasanya di kita dapat lahan pertanian salah satunya dengan warisan gitu ya teman-teman. Hal yang lain bisa menyewa, kemudian membeli atau bagi hasil. Kalau di beberapa daerah gitu masih berlaku bagi hasil, lebih banyak di pertanian padi gitu ya. Nah, tanah yang dikelola para orang tua yang tadi ada di kelompok di sini gitu ya, tentunya juga sebagai sumber penghidupan bagi mereka. Sehingga sebelum sampai tutup usia, artinya ini menjadi sumber, meskipun bukan satu-satunya sumber, tapi sumber utama atau sumber pendukung penyediaan pangan di dalam keluarga itu adalah masih dikelola oleh kelompok usia ini. Kalau teman-teman di usia teman-teman muda di usia di bawah 35 gitu, dan orang tuanya masih mengelola lahan itu, dengan sendirinya lahan yang kecil itu orang tua yang masih inti dalam mengelola usaha pertanian itu tidak bisa serta-merta mewariskan gitu atau menghibahkan semasa orang tua ini masih ada hidup gitu, menghibahkan tanah ini untuk anaknya untuk memulai bertani agar di sini bisa mulai bertani lebih mudah gitu ya. Karena kaitannya dengan yang dimiliki ini sedikit, sehingga proses transfer lahannya ke kelompok yang lebih muda ini juga terhambat. Bukan terhambat menyesuaikan gitu, sewayahna gitu ya kalau orang Sunda ya. Ya cuman
kecil gitu, segitu-gitunya kalau dikasih ke orang muda gitu, orang tuanya tidak memiliki keterampilan di luar pertanian yang lebih banyak gitu, sehingga teman-teman muda di sini migrasi lah gitu ya. Makanya migrasi itu menjadi bagian dari siklus hidupnya teman-teman muda. Seperti saya juga, apalagi saya yang orang tuanya udah nggak punya sawah gitu ya, udah mana hibah nggak bakalan ada gitu ya. Jadi pergi dulu untuk kemudian mengumpulkan modal gitu ya, mengumpulkan modal untuk juga mencari pengalaman untuk bekerja di luar pertanian. Sehingga makanya di sini adalah kok belibet. Namun demikian sebenarnya di dalam Sakernas kita gitu ya, Sakernas itu ada survei di BPS itu di tahun 2013 di Sakernas itu pertanian itu masih menjadi ketiga gitu ya, ketiga terbesar gitu di dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Oh ya, Sakernas 2019 gitu ya, sektor pertanian ini menjadi 31,9% sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Artinya apa? Meskipun wajahnya tua, gitu, ditinggal dulu migrasi sama kelompok muda, mengakses sumber pendapatan non pertanian, tetapi secara secara keseluruhan pertanian ini juga masih menjanjikan gitu teman-teman, karena masih tiga terbesar setelah perdagangan dan industri gitu ya. Nah, begitu teman-teman, makanya juga kalau kita kaitkan dengan ini nanti diskusi berikutnya, karena Mas Adi meminta bagaimana kemudian dukungan kebijakan atau apa untuk mendukung generasi milenial 4.0 dalam pertanian gitu ya. Lebih lanjut, yang menggunakan internet ini hanya 13,4%. Ini salah satu aspek kenapa regenerasi petani kita ini dalam aspek akses lahan gitu ya, itu menjadi terkendala gitu. Kemudian ini slide berikutnya lebih kepada foto-foto. Ini adalah kegiatan AK3, ini adalah kegiatan aksi gitu ya, riset aksi gitu. Maksudnya selain kegiatan riset murni AK3 yang lainnya, ini adalah riset aksi, salah satu riset aksi yang kita lakukan bersama teman-teman muda. Ini yang atas ini yang tadi sebagai cover ini di teman-teman Karang Taruna Mandala Cipta di Kulon Progo. Ini adalah teman-teman komunitas 1000 kebun yang sekarang sudah punya kegiatan CSA-nya sendiri, Community Supported Agriculture di Bandung, di urban area. Umi Nisa tadi dapat salam dari dia. Kemudian ini yang dilakukan teman-teman di Sukabumi. Maaf, agak terganggu ini di atap, ada yang lagi ngebenerin bocoran. Jadi ada jedak-jeduk, mohon maaf. Kemudian ini teman-teman Ketan Pedo itu ya, kelompok petani pemuda organik gini. Kemudian ini di Kebumen gitu. Nah, ini kita lakukan 2 tahun karena kami waktu itu bersama dengan HIPHOS mendorong akses lahan, kemudian ini buka lahan di bukit mereka gitu ya. Kalau ini dikerjakan di tanah kas desa, tanah kemakmuran. Teman-teman ini sekarang ngebuka lahan di di mana ya, Arca Manik. Kemudian teman-teman ini pemerintah desanya mengalokasikan lahan untuk teman-teman kelola gitu. Nah, sebenarnya slide diskusinya cuma 2 ini. Hal lain yang juga sedang kita dorong adalah, karena tadi kaitannya dengan akses lahan, sedang di Kebumen, di teman-teman yang kita kerja bareng ini juga sedang mendorong peraturan bupati untuk penyediaan pengalokasian pemanfaatan tanah kemakmuran. Tanah kemakmuran itu kalau teman-teman di Jawa ini ya lekat dengan term tanah kemakmurannya. Sebagian tanah desa punyanya desa yang tujuannya disewakan, biasanya disewakan kepada warga di desa untuk digunakan
untuk apa ya, kepentingan memakmurkan warganya gitu. Nah, itu kita sedang mendorong di Kabupaten Kebumen sebagai bentuk peraturan bupati sehingga ada alokasi yang prioritas untuk teman-teman muda. Jadi tadi masalah yang registrasi petani tampak tua, salah satu aspeknya dikarenakan oleh akses lahannya yang terkendala. Setidaknya ini bisa mendorong teman-teman bisa mengakses lahan lebih mudah dengan dukungan pemerintah desa dan melalui juga peraturan bupati yang sedang kita dorong. Begitu teman-teman, karenanya ada 2 slide, jadi saya menghantarkan diskusi ini bisa disambung sama Umi Nisa dan teman-teman bisa diskusi di waktu yang disediakan. Terima kasih Mas Hafiz. Ya, sama-sama Mbak Lia. Ya, tadi sudah dipaparkan ya oleh Mbak Lia bicara soal gambaran bicara soal pertanian kita gitu di Indonesia gitu, bahwa kalau bicara soal regenerasi gitu ya, Indonesia ini nampak tua gitu ya kalau kata Mbak Lia tadi, karena memang akses lahan khususnya bagi laki-laki atau perempuan muda gitu ya masih terkendala gitu. Karena memang tadi juga disampaikan bahwa cara dapat lahannya gitu ya, sebagian kan masih bicara soal warisan, terus bagi hasil dan semacamnya. Dan hal-hal itulah yang didorong oleh Mbak Lia bersama kawan-kawan angkat 3 bicara soal bagaimana untuk membuka akses lahan kepada para pemuda. Nanti langsung disambung oleh Umi Nisa ya, nanti setelah itu nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Mana Umi Nisa udah siap? Halo, ya. Oke, ya, Hafiz. dapat dipersilakan. Ya. Terima kasih Teh Lia sudah memberikan pengantar yang cukup kuat ya bagi apa ya, cukup kuat bagi informasi yang sangat penuh dengan data ya. Untuk diteruskan kembali oleh saya bagaimana cara saya sih kebagiannya memang bagaimana cara mempertahankan dunia pertanian ini yang sebenarnya kita membutuhkannya sangat teramat sangat ya untuk membangun kedaulatan pangan di negeri kita. Karena kita ketahui teman-teman bahwa pangan ini hanya bisa hadir jika itu dikerjakan oleh kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil atau komunitas-komunitas kecil, bahkan FAO pada minggu ini masih hangat ya, mohon maaf salah satu direktur jenderalnya DG-nya FAO itu men-tweet berita kami tentang pentingnya pertanian keluarga di dunia ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah membaca mungkin ya karena ini baru 3 hari keluarnya. Ada FAO Indonesia yang mewawancarai saya dan itu dilanjutkan kembali kemudian ditweet oleh DG-nya FAO. Ini sangat penting yang dipaparkan oleh Teh Lia karena menurut saya itu yang akan menjadi acuan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren ekologi mampu berkontribusi terhadap bagaimana mempertahankan dunia pertanian ini di dunia global ini. Dan saya pikir sebenarnya kalau membicarakan tentang dunia global, sebenarnya yang menyelamatkan itu adalah yang lokal-lokal gitu ya. Berbicara tentang kedaulatan nasional, kedaulatan pangan nasional atau keamanan pangan nasional, secara masuk akal itu adalah kelompok-kelompok kecil begitu. Dan kelompok-kelompok kecil ini sebenarnya ada di keluarga-keluarga kecilnya masyarakat Indonesia. Tetapi kan ada jalan yang ada
harus ada jembatan, harus ada jalan, harus ada rute untuk membangun kembali mempertahankan dunia pertanian kita ini. Ada banyak sekali sebenarnya jalan ya. Salah satu yang mungkin sekarang disoroti itu adalah ketika kita membicarakan tentang pesantren. Apakah karena ini adalah Hari Santri Nasional dan teman-teman Forum Nahdiyin untuk keselamatan sumber daya alam ini tepat sekali mengadakan banyak momen untuk membangun isu lebih kuat lagi tentang bagaimana kedaulatan pangan ini terbangun. Tetapi dengan tidak kedaulatan pangan dibangun, tetapi tidak dengan meminggirkan pemulihan alamnya, begitu ya, pemulihan ekologinya. Kalau berbicara tentang santri, ya berbicara tentang generasi, gitu ya. Berbicara tentang generasi, bagaimana cara mendidiknya. Nah, belajar dari pesantren ekologi, karena saya memang AK3 tahu sekali ya trek jejak rekam Kiai dan saya yang saat sejak bersama AK3, kami adalah partnernya AK3 begitu di satu buah organisasi tani yang cukup besar gitu ya di Indonesia, namanya Serikat Petani Pasundan. Dan pada waktu itu sebenarnya kami belum mendirikan Serikat Petani Pasundan ketika bekerja sama dengan banyak dengan AK3 itu berbicara tentang waktu itu saya sedang menjadi aktivis Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut yang pekerjaannya adalah mendampingi atau mengadvokasi komunitas-komunitas yang organisasi-organisasi tani lokal yang berkonflik sumber daya agraria atau kita sebut advokasi. Kemudian akhirnya kita mengarah pada situasi pengorganisasian petani-petani sehingga memunculkan Serikat Petani Pasundan begitu. Dan saya bersama Kiai berkontribusi membangun sistem ya bersama teman-teman kami Agustiana dan yang lain-lain berkontribusi membangun sistem di Serikat Petani Pasundan. Namun ada kegelisahan yang sebenarnya memang akhirnya saya harus resign dari Serikat Petani Pasundan dan Kiai. Ini sangat kuat sekali resign-nya, itu berdasarkan kekhawatiran, kegelisahan gitu ya terhadap situasi agraria pada saat ini. Jadi hadir keresahan itu berbasis pada sekali lagi bahwa konflik agraria yang kemudian terjadi redistribusi tanah di satu desa, tetapi kemudian karena pengelolaannya tidak berbasis pada kedaulatan, tetapi berbasis pada monokultur, berbasis pada revolusi hijau begitu. Sehingga land reform atau distribusi tanah untuk petani-petani gurem, di mana Serikat Petani Pasundan ini sangat gurem, landless gitu ya. Mereka sangat tidak mempunyai lahan garapan ya. Tetapi mereka juga sebenarnya mempunyai kuasa atas lahan-lahan garapan yang diklaim karena mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa mereka adalah pemiliknya begitu. Sehingga saya pikir bahwa itu pun harus diurus begitu ya ketika Desa Sagara dengan 2.000 hektar kemudian ditanami dengan monokultur karena berkiblat pada revolusi hijau gitu, baik itu karet, pisang, sawit begitu. Itu tidak kemudian menjadikan petani gurem yang kemudian memiliki lahan karena redistribusi tanah oleh kantor pertanahan itu menjadi akhirnya
monokultur itu memberikan wajah yang sangat mengerikan begitu ya. Mereka harus menunggu 7 tahun, mereka harus menunggu getah, dan getahnya itu sendiri dimainkan harganya oleh tengkulak. Dan kemudian karena tidak berdaulat harga, akhirnya 7 tahun sampai 10 tahun mereka menunggu hasil begitu, sementara dari 0 sampai 10 tahun itu karetnya sendiri kan berbuah 10 tahun atau paling dekat 8 tahun. Dan bagaimana menunggu 8 tahun itu bukan hal-hal yang mudah ya untuk mengurusnya. Nah, kemudian terjadi kekacauan di dalam redistribusi lahan itu setelah menanam monokultur, yaitu dengan salah satunya adalah dengan menjual kembali lahan garapan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selama dari 0 sampai dengan 10 tahun. Ini membuat kemudian saya resah, saya gelisah. Kok bisa begini begitu ya? Pertanian yang dulunya petaninya land lease kemudian mempunyai lahan tapi terjebak pada revolusi hijau, akhirnya ya sudahlah, kita membuat saya meminta kepada Kiai untuk kita bangun lembaga satu gerakan yang di dalamnya harus ada penduduknya gitu, penduduk kecil, komunitas kecil gitu. Dan lahirlah kemudian pesantren ekologi. Pesantren ekologi ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi dia lahir dari kegelisahan yang sangat panjang gitu teman-teman. Saya terjun bersama Kiai tahun 93 jadi ya. gitu mah kamu kapangi ku urang mah kieu. Oke. Urang mah buat produk halus. Nyeun Oke, itu menjadi kegelisahan yang luar biasa sehingga akhirnya kemudian di sisi lain tentang revolusi hijau itu pendidikan dengan kurikulum ya yang membawa pergi orang-orang pintar dari desanya sehingga desa disebutnya tertinggal, miskin, apalagi tidak berkembang ya. Ini kurikulum yang membuat kami juga berpikir keras bagaimana akhirnya memunculkan satu buah lembaga pendidikan yang bernama pesantren. Selalu orang bertanya, kenapa pesantren gitu ya? Kenapa pesantren? Kenapa enggak tidak? Karena pada situasi waktu itu sampai saat ini pesantren masih mempunyai wibawa, masih dilirik, masih dibutuhkan begitu ya untuk diperjuangkan begitu. Kemudian masalah yang lain yang membuat gelisah adalah rendahnya kualitas kesehatan di Indonesia, utama di keluarga kita yang dekat-dekat ya. Ada banyak sekali anak-anak yang perempuan yang lahir dengan cara-cara sesar ya. Jadi ada 3 gelondongan yang sangat kuat, akhirnya pesantren ekologi ini dilahirkan begitu. Rendahnya kualitas kesehatan utama yang ini menerpa pada perempuan-perempuan di Indonesia, di mana hampir semuanya melahirkan dengan cara-cara sesar. Bila tidak disesar akhirnya meninggal dunia begitu ya. Ada itu kejadian-kejadian banyak sekali di desa-desa kita. Kemudian anak-anak dengan cara-cara pertanian monokultur, anak-anak di Gunung Papandayan, anak-anak perempuan itu dikawinkan secara sangat muda sekali begitu. Banyak pesantren
di desa-desa begitu, di kaki gunung itu, tetapi kenapa tingginya perkawinan anak di usia dini itu sangat kuat sekali begitu, karena pertanian monokultur. Kalau orang Sunda bilang kalau bertani kentang bisa menjadi ketika tidak panen raya begitu, itu harganya sangat tinggi, bisa membeli motor, bisa membeli truk ya, bisa membeli sofa, bisa membeli TV yang beberapa gitu ya, begitu. Tetapi ketika panen raya begitu, semua itu hilang gitu ya, semua itu hilang. Itu harga dipatok menjadi, bahkan akhirnya harga itu tidak menutup biaya produksi petani, dan petani akhirnya memberikan sampai seluruh isinya untuk menutup biaya produksi itu gitu, isi rumah. Nah, isi rumah inilah kemudian akhirnya sampai isi rumahnya bukan yang dijual begitu ya, sampai anak gadisnya yang masih kecil pun, yang belum 19 tahun, 18 tahun pun dikawinkan begitu ya. Itu membuat kegelisahan yang luar biasa. Dan akhirnya sebenarnya pesantren ekologi Atorik itu berasal dari keresahan itu, dari masalah itu ya. Kemudian kami berdua dengan Kiai, ini penting untuk para pemimpin pesantren, niat kuat dari pengelolanya yang membangun pesantren ekologi ini. Ini berhubungan sekali dengan kurikulum yang akan mendekatkan santri terhadap lingkungannya. Jadi kurikulum itulah yang pertama adalah niat ya, niat para pengelolanya. Salah satunya adalah niat pemimpin yang memang ingin membuat satu buah perubahan gitu ya. Kemudian para pengelolanya dididik, lokal championnya itu dididik bagaimana membangun pesantren ekologi, baik dalam perspektif kajian Qur'annya yang saya lupa kalau kita ada banyak sekali bencana-bencana, dan Garut itu adalah salah satu yang menyumbangkan bencana yang sangat besar sekali. Kita tahu bagaimana kalau hujan, pasir-pasir tuh yang di bawah bukan air ke bawah ya kalau hujan besar tuh, tapi pasir ke bawah gitu kalau di Gunung Papandayan. Dan saya sangat lekat sekali dengan kehidupan gunung-gunung itu, karena saya adalah organizer yang kehidupannya adalah mengorganisasi, turun ke bawah, live in di bawah, dan saya sangat tahu kehidupan, sangat dekat sekali dengan para petani, sangat dekat sekali dengan sumber daya tersebut gitu ya, sumber daya alam tersebut. Banjir bandang begitu ya teman-teman, sekali hujan banjir bandang gitu. Sekali hujan sawah-sawah sudah tidak mampu lagi menampung air-airnya. Ini membuat semakin kuat bagaimana pesantren ekologi. Mas Hafiz, berapa menit lagi tolong dikasih tahu ya. Jadi kurikulum ini harus mendekatkan ya, harus membumikan, sangat kuat membumikannya, membumikan bagaimana ke santri-santrinya, bagaimana santri bisa mendapatkan pendidikan holistik ini. Santri didekatkan dengan 1 hektar ini, para santri didekatkan bagaimana mereka bekerja untuk mereka belajar untuk satu mengkaji kajian-kajian Quran untuk grindinnya, termasuk hadis-hadisnya begitu ya. Kemudian bagaimana mereka mempraktekkannya langsung. Kajian-kajian itu tidak di saya, kajian-kajian Quran grindin itu ada di Kiai. Saya praktisinya, saya yang mendekatkan. Jadi ada pembagian tugas. Tentu saja dengan jenjang, karena ini adalah pesantren tradisional, jadi saya dengan Kiai
level yang menentukan pelajaran-pelajaran apa saja yang diberikan. Kemudian turun ke bawah, ada anak-anak mahasiswa ya. Anak-anak mahasiswa juga diajarkan menjadi guru bagi anak-anak SMP ya. Anak-anak SMA mengajarkan menjadi guru ke anak-anak SD gitu. Nah, itu menjadi acuan para pengelola bagaimana mendekatkan diri terhadap lingkungan. Dan kami konsisten ya, memperkerjakan berusaha untuk konsisten melakukan sistem pembelajaran tersebut. Di tingkat praktisinya tentu saja pekerjaan saya adalah bagaimana mendampingi anak-anak santri ini mengenalkan pada hal-hal yang sangat dekat dengan pesantren, dengan kehidupan lingkungannya. Tanah kami 1 hektar, dia ditanam per zona ya, ada zonasi, ada zona tanaman jangka panjang, ada zona hutan kecil, ada zona kebun seed saving area. Seed saving area itu tempat di mana kami menyimpan benih-benih untuk ditanam kembali begitu. Kemudian ada zonasi aquacultur. Aquacultur itu adalah zonasinya penyimpanan air, pemulihan air ya, penelitian apakah air kita bersih atau tidak dengan indikator-indikator yang sangat sederhana, contohnya apakah ada capung di lingkungan kita, apakah ada kunang-kunang gitu ya. Zonasi itu diperkenalkan sangat dekat sekali kepada anak-anak supaya anak-anak ketika turun ke desa, akhirnya mereka tidak gagap gitu ya. Tidak gagap karena tidak gagap, oh ya saya tahu apa yang saya lakukan. Nah, itu dilakukan sepanjang dia belajar di pesantren. Pembelajaran itu biasanya untuk anak-anak SMP kelas 1 sampai kelas 3, 3 tahun mereka berhubungan langsung dengan pengelolaan pesantren. Dia mengambil sayur, mengambil sayur yang ditanamnya di lingkungan dia ya, kemudian mengambil sayur, kemudian mengambil buah-buahan, itu semua dilibatkan secara penuh gitu. Ini sebenarnya yang menjadi inti dari bagaimana mempertahankan regenerasi petani di pesantren ekologi Atori. Terima kasih, mohon maaf bila panjang. Hafiz. Ya, terima kasih Umi Nisa atas paparannya terkait dengan bagaimana kita untuk menciptakan regenerasi petani khususnya di kalangan santri, kurang lebih seperti itu. Tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa oleh Umi gitu ya, sangat semangat sekali gitu kan bicara soal ini gimana nih bicara soal regenerasi petani kita gitu. Khususnya buat teman-teman pemuda gitu dan berangkat mulai basis-basis lokal seperti ya pesantren gitu kan, mulai diajarkan sejak dini gitu untuk dekat pada alam, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita coba langsung pada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini Hafiz, ya. Mohon maaf, lagi hujan besar, takutnya tiba-tiba hilang. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, untuk sesi pertama, sesi tanya jawab ini, untuk yang pertama akan kami buka 3 pertanyaan bagi para peserta yang ingin bertanya, baik itu kepada Umi Nisa maupun ke Mbak Lia. Dipersilakan, mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya seputar tema yang dibahas tadi. Ada? Ada yang tunjuk tangan tuh, Hafiz. Ada. Halo. Ya.
Ya, silakan Mas. Iya, terima kasih Mas Hafiz Iya. dan apa namanya Teh Lia dan Umi Nisa. Salam kenal, saya Khalid dari FNKSDA juga, FNKSDA Jakarta Raya. Mau tanya ke Teh Lia dan Umi Nisa. Yang pertama itu tadi Teh Lia sempat bilang kalau kenapa regenerasi petani itu stagnan gitu ya, karena ada apa namanya penyempitan akses lahan gitu ya. Nah, kira-kira apa sih latar belakang dari penyempitan akses lahan tersebut gitu ya? Apakah itu sekedar hanya warisan gitu ya, artinya fragmentasi lahan yang disebabkan oleh warisan gitu, yang semakin kecil, atau sebetulnya ada faktor lain lah gitu ya, faktor seperti apa namanya politik agraria gitu, atau apa namanya politik regulasi, atau konteks yang lebih luas daripada itu gitu. Itu seperti apa? Itu pertanyaan untuk Teh Lia gitu ya. Nah, untuk Umi Nisa tadi disebut dua hal ya. Yang pertama itu soal inisiatif pesantren ekologi gitu ya, inisiatif lokal dalam mendorong regenerasi petani, dan kedua itu soal apa namanya revolusi hijau ya. Nah, tadi Umi Nisa udah nyebutin gitu bahwa memang inisiatif untuk mempertahankan apa namanya sektor pertanian, mendorong regenerasi petani muda itu mesti dilakukan lewat inisiatif lokal gitu, seperti pesantren ekologi misalnya, yang baru-baru ini kan banyak bermunculan gitu ya. Saya juga sempat gitu ngerasain lah pesantren ekologi di Bogor gitu ya. Tapi di sisi lain yang mau saya tanya dari pandangan Umi Nisa gitu, apalagi beliau ini kan orang santri juga gitu ya. Saya mau tahu gitu pandangan dari seorang santri soal apa namanya pesantren-pesantren besar gitu ya, yang sudah berdiri lama gitu dan cukup tua gitu ya. Di samping ada inisiatif dari pesantren ekologi gitu ya, inisiatif lokal, tapi bagaimana dengan pesantren besar misalnya yang kita tahu juga cukup punya jejak rekam dalam mendorong apa namanya stagnasi dari regenerasi petani, atau bahkan berkontribusi terhadap apa namanya degradasi kualitas lingkungan hidup. Misalnya di Garut, nah pas banget nih di Garut kan dulu pernah ada riset ya, orang Jepang gitu, dia meriset soal bagaimana pesantren itu mereka justru sangat aktif terlibat dalam kampanye dan praktik revolusi hijau tuh di tahun-tahun 70-an gitu ya. Atau misalnya di Tasik gitu, ada juga pesantren yang sudah cukup tua gitu, yang juga mendorong praktik dan kampanye semacam itu. Dan itu menjadi basis dari kekuatan apa namanya elit pesantren ya, kalau mau dibilang begitu, sampai hari ini gitu. Artinya ada basis dari bagaimana mereka melakukan penguasaan lahan dan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan apa namanya stagnasi dari regenerasi petani, apa namanya, dan mereka kan punya power yang kuat gitu ya. Ya pesantren kan khususnya di Pulau Jawa itu punya power yang sangat kuat sekali gitu ya. Atau misalnya yang terbaru riset saya dan melihat misalnya ada salah satu pesantren juga, pesantren besar juga yang pasti teman-teman juga mungkin udah tahu gitu ya. Itu sampai hari ini terus melakukan ekspansi lahan dengan menerapkan
model-model pertanian yang apa ya, istilahnya sangat ini ya, tidak ramah lingkungan gitu. Mereka mempekerjakan penduduk setempat dengan upah murah, terus menggunakan input produksi yang sangat kimiawi gitu, dan itu menyumbang pada apa namanya, ya kalau bisa dibilang tadi lah, degradasi lingkungan. Nah, saya mau tahu pendapatnya atau pandangannya Umi Nisa terhadap ini gimana nih? Ya memang inisiatif pesantren ekologi gitu yang relatif masih kecil gitu ya, di antara pesantren besar yang lebih tua lainnya gitu. Bagaimana memandang fenomena seperti itu gitu? Kira-kira itu Mas Hafiz ya. Mungkin bisa ditangkap ya pertanyaannya ya. Ya. Ya semoga Tadi bisa ditangkap. Makasih Ya, Mas Halid atas pertanyaannya. ya. Ini ada dua pertanyaan ya untuk Mbak Lia maupun Umi Nisa. Tadi dipaparkan bahwa dari untuk pertanyaan ke Mbak Lia itu apa sih latar belakang dari penyempitan lahan secara garis besar seperti itu. Terus untuk yang Umi Nisa ini bagaimana pandangan Umi Nisa terkait dengan fenomena pesantren-pesantren besar gitu dalam mendorong stagnasi dari regenerasi petani seperti itu. Mungkin dari siapa dulu yang ingin menjawab? Mbak Lia, gimana? Boleh. Ya. Ya. Kasih Mas Khalid ya pertanyaannya. Emang terkait akses lahan ini apa? Sebenarnya tidak akses lahan ini menjadi salah satu hal gitu ya yang mempengaruhi wajah pertanian kita menjadi tua. Hal lain tentang ya akses modal, kemudian akses pasar, kemudian juga image petani kita yang tidak menarik begitu ya. Nah, kaitannya dengan akses lahan ini tentunya memang struktur agraria kita yang sebagian besar petaninya petani gurem itu menjadi salah satu penyebab. Tentunya tadi ada bagaimana proses transfer ini, tapi hal lain juga terkait dengan lahan-lahan pertanian ini terdesak oleh kepentingan swasta atau kepentingan pembangunan gitu ya. Pembangunan ini sangat besar gitu, bisa kita misalkan tol atau kemudian dibangun pemerintah daerah mengizinkan mal besar atau atas nama untuk kepentingan publik atau apa gitu ya. Nah itu sangat mempengaruhi dua hal itu. Belum nanti tentang bagaimana perkebunan masuk, kemudian tadi Mbak Ella ada di Merauke ya, bagaimana kan MIVE gitu di Merauke yang sebenarnya banyak studi literatur yang memberikan bukti bahwa tidak sedemikian, bahkan belum ada bukti MIVE itu MIVE itu food estate ya teman-teman, perkebunan pangan skala besar itu tidak berhasil dilakukan, tapi sampai saat ini juga banyak dikembangkan perkebunan skala besar di luar Merauke itu sendiri. Nah tadi kalau teman-teman nggak ketinggalan di slide tentang foto, itu ada satu foto kita juga bersama teman-teman di Sukabumi, yang tadi ada lagi ngebabat ilalang di bukit, itu mereka dulu adalah pemilik lahan di bukit itu. Kemudian sekarang mereka jadi mereka adalah saksi hidupnya gitu ya, bagaimana lahan-lahan itu adalah dulu milik orang tua mereka, kemudian sejak SD proses negosiasi dan penguasaan lahan itu oleh pihak swasta. Di situ ada company besar semen ya teman-teman, itu kemudian tahun demi tahun itu menguasai lahan orang tua mereka, kakek nenek mereka, yang sekarang kebagian kalau hujan begini mereka kebagian banjirnya sudah berupa lumpur. Benar tadi Minisa di awal juga juga membuka dengan masalah ekologi itu gitu ya, bagaimana penguasaan lahan di atas, karena yang tadinya ketika dikelola oleh orang tua mereka, kakek nenek mereka tanam dengan model yang tadi zonasi kayak Umi Nisa sebutkan, ada bikin mini hutan begitu ya, tanaman jangka panjang, tanaman jangka menengah, tanaman jangka bisa panen mingguan gitu, yang sekarang kalau teman-teman ini juga diganti
sekarang pendekatannya nama kerennya permakultur gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah dilakukan oleh generasi sebelum kita, juga dengan beternak ayam, kemudian diliarkan juga ikan gitu, sehingga rumah tangga itu berdaulat secara pangan gitu, karena ada beras mereka ini sendiri, upayakan sendiri, kebutuhan sayur juga diupayakan sendiri, dan itu pembagian lahannya sudah sebenarnya sudah dengan diperhitungkan seperti itu gitu. Nah itu memang penguasaan lahan oleh swasta ini belum juga di luar Jawa. Waktu itu saya juga penelitian bersama Karina yang ada di sini di Manggarai Barat, bagaimana swasta dalam hal ini pemilik modal besar yang hotel atau jasa pariwisata begitu menguasai lahan-lahan tanah adat begitu. Yang sebenarnya kalau tadi kecil-kecil sertifikatnya bisa lebih gampang dilepas gitu ya, karena terdesak ini atau iming-iming atau misalkan dibeli dengan harga tinggi, bahkan pun untuk tanah adat ini juga bisa lepas kepada swasta atau penguasa modal yang besar gitu. Jadi memang butuh bareng-bareng gitu ya, nggak cuma secara individu personal, tapi juga pemerintah. Kalau di luar Jawa mungkin ada pemerintah adat, komunitas adat, kemudian pemerintah desa seperti yang sedang kita dorong di Kebumen, lalu juga pemerintah supradesa di atasnya itu kemudian memikirkan bagaimana sumber daya alam berupa tanah ini bisa kembali menjadi sumber daya yang dikelola oleh warga gitu, dalam hal ini petani begitu. Begitu kira-kira Mas Hafiz dan Mas Khalid. Ya, sudah terjawab ya Mas Khalid gitu ya. Mantap. Soal latar belakang ya. Salah satunya ya Mantap. kebunan swasta yang secara besar-besaran, kebun estate lah trennya. Iya. Mungkin dari Umi Nisa. Iya, begini, kalau sebenarnya saya tadi kelupaan satu lagi Khalid. Jadi tadi di paparan yang pertama tuh sebenarnya saya ingin memperlihatkan memperlihatkan bagaimana pesantren ekologi menjadi keren ya. Karena ini pendekatannya sangat kekinian ya. Dia wajah tua pertanian kita itu sebenarnya dia berpatokan pada revolusi hijau. Ya, revolusi hijau itu sebelum revolusi hijau itu terjadi setelah adanya perjanjian meja bundar. Bayangkan itu sebelum ada itu dimulai dari sana. Jadi revolusi hijau itu dimulai dari perjanjian meja bundar itu sebelum kemerdekaan loh. Ya, jadi dianggapnya itu benar-benar itu udah berapa puluh tahun tuh berarti kita ya dengan sistem pertanian revolusi hijau itu. Saya sih berpikirnya yang tidak keren ini revolusi hijau ini gitu, yang membuat kemudian Khalid mengatakan itu berbicara tentang pertanian yang sangat tidak kekinian begitu. Tetapi saat ini sebenarnya masih ada beberapa yang patut dilakukan di dalam regenerasi petani, sehingga dia tidak gini kan, kalau pertanian yang sangat tua itu biaya produksi tinggi, biaya tinggi, tidak menghasilkan sebuah kalau di kita ekonomi yang tinggi begitu ya. Kemudian ada banyak hal yang kemudian menjadi kuno, akhirnya ditinggalkan gitu. Dianggapnya bahwa pertanian itu tidak memberikan satu buah ekonomi yang tinggi. Begini, saya ingin memperlihatkan dengan sangat kuat di paparan pertama itu tentang agroekologi ya.
pertanian berbasis pemulihan ekologi. Iya, sebenarnya ini adalah mengambil satu buah sistem bernama kearifan lokal. Kearifan lokal ini sangat sesuai dengan keadaan sekarang, di mana kita tidak harus berpeluh keringat gitu loh. Kemudian tidak harus mencangkul. Ya, itu yang disebut yang disebut tua banget wajah kita ya, gitu, tua banget pertanian kita, mencangkul sama seperti yang dilakukan oleh kakek nenek kita, padahal kita tidak harus mencangkul gitu ya. Kemudian harus berkeringat begitu, padahal petani-petani kita dulu tidak begitu. Mari kita lihat kehidupannya saya jadi lupa nih. Dia hanya mengambil dari apa yang tersedia di alam. Itu yang dilakukan oleh pesantren ekologi kali, tapi memanennya hampir setiap hari gitu. Dan itu berbasis kearifan lokal, namanya buruan bumi. Jadi sistem yang diberikan prakteknya kepada anak-anak santri itu namanya buruan bumi. Orang Sunda mempunyai 2 sistem pertanian yang keren banget sesuai dengan keadaan kekinian anak muda sekarang. Tidak ingin banyak berkeringat, banyak menganggur, lebih banyak pegang HP-nya, tapi tetap harus mendapatkan pangan yang berkualitas begitu ya. Sehingga sistem pertanian yang berbasis kearifan lokal ini kalau di Sunda itu namanya buruan bumi. Ada banyak sistem yang lain sesuai, dan ini basisnya agroekologi ya. Basisnya agroekologi. Kalau di Jawa namanya karangkitri. Ya, saya tidak tahu buruan bumi itu kebun pekarangan. Ya, memang ini berhubungan sekali dengan akses lahan. Pada saat ini akses lahan itu gampang kalau teman-teman mau, gampang sekali mengajukannya gitu loh. Ini ya bukan gampang ya, ada pintu yang kalau teman-teman muda mau itu yang bisa diambil oleh kita gitu. Tetapi realistis aja, kita ada di desa, kemudian di lingkungan di kebun pekarangan aja kita belum tentu mampu untuk mengurusnya begitu. Jangankan ke tempat yang jauh seperti perhutanan sosial, di depan pekarangan aja masih belum dimaksimalkan begitu. Nah, sistem pertanian yang kekinian itu berbasis agroekologi atau yang tadi Mbak Lia katakan permaculture itu di sistem orang kebun talun itu adalah hutan komunitas. Ya, hutan komunitas adalah hutan yang seperti agroforestry gitu ya. Jadi semua tanaman itu berbasis keanekaragaman hayati di sana. Pangannya di sana, untuk papannya di sana, untuk ritualnya di sana. Nah, kami mengakses itu. Jadi modul kurikulum yang dibangun oleh pesantren ekologi itu pendekatannya adalah agroekologi. Nama yang sangat kekinian. Agroekologi adalah basis produksi, basis sistem produksi pertanian yang mengedepankan pemulihan ekologi ya, memulihkan pemulihan ekologi yang sebenarnya itu benar-benar berkontribusi terhadap ekonomi yang bukan disebut ekonomi alternatif, tetapi itu adalah ekonomi utama. Oke, itu ekonomi utama. Dan sayangnya saya tidak tahu, sebenarnya ingin minta bantuan juga kepada AK3 bagaimana agroekologi ini kan biasanya kebun pekarangan itu
kalau menanam bawang daun itu tidak disebut sebagai ekonomi ya, tetapi disebutnya ekonomi alternatif. Kalau kita mengambil batang serai itu juga tidak disebut ekonomi, tetapi kalau di depan rumah ya. Kemudian kalau ada jambu batu, kalau ada sirsak di mana di pekarangan itu tidak disebut ekonomi, padahal itu adalah ekonomi gitu loh. Kalau kalau kita mengeluarkan uang untuk belanja di pasar 1 hari 50.000, sebenarnya kita juga di sana ada ekonomi 50.000 pengeluarannya di halaman rumah itu gitu loh. Tetapi ini tidak dimasukkan sebagai skala ekonomi begitu. Itu yang menjadi masalah. Kemudian yang pertanyaan soal inisiatif lokal, sebenarnya ini sekali lagi bahwa stakeholder ya, stakeholder atau pemangku kebijakan terhadap pesantren-pesantren yang besar ini itu tergantung induknya tuh. Ya, kalau di NU ya PBNU lah yang mengajak gitu ya, ada forum Nahdien. Ya itulah kenapa harus ke pesantren ekologi itu. Bagaimana itu? Pesantren ekologi itu adalah dia menjadi role model, Halid. Dia menjadi role model. Kemudian Mbak Alisa Wahid itu sebenarnya sudah sangat berkomunikasi aktif ya dengan saya untuk membicarakan tentang ini ada keinginan di pusatnya gitu loh. Ya kita tuh kan hierarki gitu. Saya pikir tergantung bagaimana kalau NU di PBNU-nya yang membuat satu kebijakan untuk memerintahkan NU di cabang ya, untuk pesantren-pesantren untuk mari kita melakukan membangun kedaulatan pangan itu di pesantren. Aksesnya sudah ada untuk memperkuat lahan garapan ya, ada program bagi-bagi lahan bernama perhutanan sosial, apalagi membicarakan pesantren yang cukup besar ya. Saya pikir sekali lagi bahwa untuk membicarakan pesantren-pesantren besar itu ya monggo mari kita bicara kepada pengurus besar NU-nya bahwa ini adalah bagian dari yang harus diurus begitu. Kalau bicara tentang Muhammadiyah begitu sama ya, untuk menegaskan kan tidak ada pesantren yang autopilot ya tanpa pengurus besar di atasnya begitu, kecuali pesantren Atorik. Maaf, belum diakui kemanapun. Terima kasih. Mantap. Ya, mantap. Terima kasih atas jawabannya ya, Nisa. Sudah terjawab lah ya, Mas Khalid. Udah. Siap. Ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari kolom chat itu ya. Langsung 2 pertanyaan dari Mas Imam dari ITB. Ini yang pertama, ini bagaimana memastikan keseimbangan antara praktik otoritas pesantren melalui inklusi teologis dan partisipasi kesadaran kritis dari yang bawah yang diprakarsai pemuda, sehingga agenda generasi petani melalui pesantren dapat berjalan berkelanjutan karena ada modal sosial dari pemuda itu sendiri. Jadi bagaimana memastikan keseimbangan antara praktik otoritas pesantren dan kesadaran kritisnya dari pemuda. Terus yang kedua itu, apabila pesantren itu menggunakan skema wakaf untuk lahan pertanian, itu gimana caranya agar pemuda tani itu bisa mendapatkan kuasa atas produksinya sendiri, gitu. Nggak hanya sebatas pemuda tani dari otoritas pertanian dari lembaga pesantren. Itu atau Mbak Lia gitu ya, pertanyaan tadi. Bagaimana memastikan keseimbangan antara praktik otoritas pesantren dan partisipasi kesadaran, dan apabila menggunakan skema wakaf itu gimana caranya gitu biar dapat kuasa produksi atas tanah sendiri gitu. Monggo Teh Lia. Sama Umi ya, saya kalau pesantren gimana nggak ngerti. Ya, oke. Sebenarnya kan otoritasnya ya gini, sebenarnya sudah dibahas
barusan, kita bisa memakai pintu-pintu yang tersedia ya. Ya itu tadi, kalau tidak punya lahan garapan ya monggo hubungi yang di Jawa. Kan kita PBNU ini lagi di atas langit nih. Ya dekat dengan banyak kementerian, salah satunya di KLHK kita ada program perhutanan sosial. Saya pikir NU kan tinggal menjentikan lah, meminta akses untuk lahan garapan, kemudian mari bertani secara arif begitu ya, bertani secara agroekologi. Tidak harus tidak berat pertanian agroekologi itu, dia sangat mudah sekali, banyak nganggurnya, tetapi wirausahanya sangat berjalan. Pegagan jadi uang ya, pegagan itu kan banyak sekali itu, pegagan apapun itu bisa diambil dalam pertanian agroekologi ini. Saya sekali lagi sudah menyampaikan pintu-pintu untuk mengelola lahan garapan itu banyak, memulihkan ekologi juga jadi agenda kita. Turunkan saja ke bawah, masih banyak pesantren-pesantren yang harus diurus oleh NU yang belum mendapatkan perhatian, yang di dekat pinggiran-pinggiran hutan. Mari kita mencari objek-objek reformnya, terutama objek-objek perhutanan sosialnya. Saya pikir mereka diberikan dulu yang di pesantren-pesantren yang di desa ini lebih dulu mendapatkan perhatian ya, perhatian untuk mendapatkan akses terhadap perhutanan sosial itu. Tidak harus akses reform ya, akses perhutanan sosial untuk memulihkan perhutanan sosial ini kan diberikan karena hutan kita rusak gitu ya. Hutan kita rusak, tetapi kita juga bisa mengambil keuntungan ekonomi di sana. Nah, dengan agroekologi saya sendiri siap bekerja ya, siap bekerja untuk NU, untuk teman-teman di forum Nahdliyin, untuk sumber daya alam ini, kemudian bekerja di wilayah desa-desa yang ada, bekerja di pesantren-pesantren yang berada di pinggiran-pinggiran hutan. Mari kita lakukan dari sekarang dengan berbasis agroekologi. Saya sendiri bersiap kok untuk bekerja, untuk membangun sistemnya. Begitu teman-teman. Pegang aja Ella. Agroekologi adalah kunci. Mas Hafiz. Ya, itu otoritas ya. Ada satu yang Oh ya, ini ada yang resen ini ya, dari Wahyu dan Rito. Coba dari Mas Wahyu ya, coba untuk silakan untuk bertanya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Saya Wahyu Eka dari Tuban, Jawa Timur. Nah, ya ini bertanya, sebenarnya kan tadi kan kalau Khalid cerita tanya soal struktur ketimpangan dan mungkin ada hal-hal lain gitu kan untuk Mbak Aprilia. Tadi kan menyebutkan di kelompok petani muda di Kulon Progo dan juga di Kebumen gitu. Nah, yang jadi pikiran saya beberapa kali juga membantu kawan riset gitu. Salah satunya juga nyambung ke beberapa catatan soal regenerasi petani baik dari KRKP maupun dari LIBE gitu. Apakah di dua wilayah tersebut, terutama kan sebenarnya konteks geografisnya kan hampir sama itu kan, antara Kulon Progo dan juga Kebumen, dan kemungkinan secara wilayah memiliki kemiripan begitu. Apakah dalam catatan itu mungkin juga nyambungnya ke konteks mengapa kok soal konteks petani ini kan didominasi petani tua juga? Apakah itu juga berkaitan juga dengan soal input dan output pertanian gitu? Karena kita lihat bahwasanya salah satu menjadi faktor yang turut menyebabkan beralihnya lahan juga karena
faktor ekonomi, terutama ketika output pertanian tidak maksimal dan tidak bisa menghidupi keluarga, turut mendorong salah satunya perubahan kepemilikan lahan. Kedua, soal mengapa kok banyak anak muda didorong kuliah, bahkan salah satunya juga tidak dikaitkan juga dengan kerja-kerja pertanian, karena ada harapan bahwasanya ya mereka harus melampaui orang tuanya gitu kan, bertani karena dianggap sebagai citra tadi. Nah, apakah itu ditemukan juga? Dan kedua, soal pendidikan, apakah di konteks petani muda itu yang diajak itu mereka paling enggak belajarnya otodidak atau mendapatkan pengalaman dari orang tuanya? Kalau dari saya sendiri, misal secara pengalaman ya, karena orang tua saya juga petani, itu nggak pernah diajarkan untuk ikut ke lahan dan lain-lain. Apakah itu sama? Dan hampir generasi saya beberapa mungkin juga tidak diajari begitu, malah lebih condongnya didorong untuk kerja keluar, karena kita bicara soal input dan output pertanian. Itu untuk Mbak Aprilia. Terus untuk Teh Nisa sebenarnya berbagi pengalaman saja sih sebenarnya untuk Umi Nisa begitu kan. Soal tadi kan menyebutkan soal konteks agroekologi. Tentu kalau kita bicara konteks agroekologi, belajar dengan pengalaman pertanian regeneratif ataupun kita namanya sebagai pertanian organik begitu. Bahkan kalau di kasus di India, orang mendorong untuk kembali ke pertanian lokal dengan basis tradisi lokal begitu, untuk basisnya adalah kembali ke yang konteks terdahulu. Apakah dalam konteks pengalaman di Garut ataupun di sekitar Atorik itu ada ini ya pengalaman yang mungkin bisa di-share, karena kan kalau kita berpindah ke satu dari konvensional yang condongnya adalah penekanannya pada hasil tadi, input dan output lagi, tentu ada fase transisi. Mungkin di sekitarnya mungkin di sekitarnya ataupun jaringan dari Atorik pernah menjalankan soal fase-fase transisi, dan mungkin kendalanya ada di konteks mana begitu. Karena kan kalau kita bicara petani, tentu yang ditonjolkan pertama adalah bagaimana konteks mereka mendapatkan hasilnya. Karena salah satunya proses transisi ini secara sejarah juga telah mendorong dari awalnya yang dia menghidupi dirinya sendiri, tiba-tiba hasil. Karena salah satunya juga kerangka mereka punya kebutuhan lain yang lebih kompleks gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Wahyu. Mungkin Mbak Lia. Baik, ya. Makasih Mas Wahyu ya. Ya, saya mencoba menjawab untuk beberapa pertanyaannya. Apakah ini ya ada kaitan input sama output dan beberapa pertanyaan yang terkait dengan lokasi studi di AK3, lokasi studinya AK3. Ya, tadi Nisa juga menyinggung tentang revolusi hijau gitu ya. Bagaimana itu kemudian berproses panjang mempengaruhi input pertanian itu sendiri. Bagaimana kemudian swasta menguasai mulai dari pupuk, kemudian mulai dari benih, mulai dari pestisida dan lain sebagainya, sehingga petani kemudian kalau tadi Umi Nisa bilang kearifan lokal yang sebenarnya udah punya, bahkan kita mau pemuliaan bibit aja nggak dibolehin gitu ya. Ada sisi lain kreativitasnya tidak dibatasi, kemudian harus dengan tidak nggak kerasa tapi ini beneran kejadian, diarahkan untuk input pertaniannya bergantung kepada industri besar pertanian kita gitu, sehingga itu kemudian di outputnya tidak ada dukungan nanti teman-teman AK3 yang lain kalau ada pertanyaan ada sambungan bisa menambahkan gitu. Tidak ada dukungan terhadap pasar gitu ya, kepastian pasar gitu. Bagaimana HPP ditetapkan tapi kemudian ini tidak menjadi kalau dihitung-hitung lagi ya HPP-nya jauh lebih rendah daripada biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani itu sendiri gitu, sehingga kalau dihitung-hitung plus gitu ya, plus itu udah alhamdulillah gitu bahasanya gitu, sehingga nggak rugi, tapi cuaca dan lain sebagainya tentunya bisa mempengaruhi ini gagal panen, dan itu yang membuat tidak menarik gitu ya dari sisi input dan sisi output yang tidak ada dukungan yang
kemudian membuat pertanian itu menjadi menarik. Kalau dari pendidikan, benar tadi Mas Wahyu juga sudah sampaikan di Kebumen, kemudian di Kulon Progo, karena dia masih satu karakter gitu ya. Teman-teman yang kita dorong di sana itu ya beragam tentunya gitu. Ada yang lahir dari dan besar dari keluarga petani, tapi mayoritas masih orang tua mereka petani. Keterlibatan mereka kalau usia SMP SMA udah sama sekali nggak terlibat, paling nganter makanan gitu ya, nganter makanan untuk buruh tani yang bekerja di lahan orang tua mereka, atau nganter makanan untuk orang tua mereka. Keterlibatan mereka selain itu mungkin di masa anak-anak mereka diajakin ngebantu ini itu, tapi dalam kerangka bermain begitu. Kemudian bahkan ketika teman-teman Karang Taruna sendiri berusaha mendekatkan pertanian itu kembali ke teman-teman generasi mudanya. Ini upaya yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna Mandala Cipta di Kulon Progo, itu bahkan tidak serta-merta mendapat dukungan dari generasi di atasnya, karena bahkan ada dalam bahasa Jawa sih tentunya, mau anak-anak kami ini atau anak-anak kita ini mau diajarin jadi petani ya, kok kenapa sih bikin pertanian kolektif gitu yang dikerjakan dalam satu petak yang mereka sewa dari Tanah Kemakmuran gitu, dikerjakan bersama, sehingga Ketua Karang Taruna mengajak di dalam program kegiatan Karang Tarunanya ada bertani kolektif itu, menanam padi, menanam melon semangka gitu ya. Itu bahkan dari orang tuanya sendiri, karena tidak yakin akan petani ini akan mempunyai masa depan yang yang cemerlang gitu dibandingkan sektor pekerjaan yang lain. Tapi kesininya dalam perjalanan mereka dari mungkin ini tahun ke-6 atau tahun ke-5 menjelang 6 gitu ya, orang tua kemudian memberikan dan lebih lanjut teman-teman muda ini sendiri menjadi senang gitu ya ketika awal-awal ya, dengan penyesuaian yang tentunya sangat tidak menjadi persoalan ya, pergi dengan topi yang menarik, pakai baju yang enggak seperti petani lainnya gitu, pakai baju yang bahkan pakai baju yang bagus, ada obrolan di situ yang menarik, karena pada saat tandur bersama itu ketemuan mereka, dan itu menjadi kayak refreshing gitu ya bagi mereka gitu. Awalnya sih memang mereka mengemas pertanian ini yang menyenangkan gitu ya, sehingga pada proses tanam selanjutnya mereka sudah sangat enjoy gitu. Dan alhamdulillah sekarang di Mandala Cipta di Kulon Progo itu juga banyak teman-teman petani dari Bima, NTT di Manggarai Timur, kemudian ada yang dari Papua live in untuk belajar bersama mereka di Kulon Progo gitu. Jadi memang tidak mudah, tidak dalam 1-2 tahun gitu, itu ketika mereka pun sudah berhasil mendapatkan akses lahan pertaniannya. Sebelum mendapatkan akses, proses mereka negosiasi dengan kelompok generasi tua, dalam hal ini pemerintah desa, pun tidak mudah, karena mereka butuh 3 tahun untuk bisa ikut mendapatkan persil Tanah Kemakmuran itu, untuk mereka bisa percaya kepada generasi muda ini, Karang Taruna mengerjakan tanah itu. Awal-awal masih ada emang beneran mau dikerjain, nanti jangan-jangan disewain ke petani yang lain gitu ya, sehingga ini cuman kayak oper kontrak, oper sewa gitu. Nah, tapi 3 tahun kemudian mereka dapat mengakses lahan dengan tetap membayar sewa. Lalu kesini-sini banyak teman-teman dari luar gitu ya, dan mereka pun juga sudah kemudian menjadi ikut berbagi dalam workshop atau kegiatan yang lain untuk berbagi pengalaman mereka, mendorong teman-teman lokal dalam skala kecil di desanya itu kembali bertani gitu. Nah, itu kalau dari saya. Dan sedikit sebenarnya kembali ke yang Mas Imam ya tadi tentang wakaf, Mas Adin juga nanti bisa menambahkan. Mas Sohib di Sains dan juga di IPB punya tulisan tentang wakaf sebagai skema reforma agraria tadi ada ya. Bagaimana menggunakan skema wakaf untuk lahan pertanian. Ya.
ini menggarisbawahi saja wakaf yang di dalam yang sebagai sistem dalam reforma agraria itu tidak kemudian memberikan hak milik lahan itu gitu kepada dalam persil kecil kepada pengelolanya, baik itu nanti siapa diatur di dalam wakafnya itu, tetapi hak pengelolaannya, sertifikatnya bersama, hak pengelolaannya yang kemudian diberikan gitu. Tentunya ada ini ya, ada poin-poin siapa yang menjadi wakilnya, penerimanya, siapa yang ininya gitu. Apapun bagaimana kemudian tidak memposisikan wakif ini sebagai buruh, kalau menjadi buruh tentunya ini tidak diwakafkan gitu ya, dalam bayangan saya kalau dia buruh dan bekerja untuk pemilik lahan tentunya tidak begitu. Namun ada independensi dari pengelola lahan itu yang nanti lengkapnya teman-teman bisa baca banyak buku dan tulisan-tulisan Mas Wahib tentang wakaf ini. Begitu. Terima kasih, Hafiz. Ya, terima kasih Mbak Alia atas jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, bicara soal input dan output gitu ya, terkait dengan kendala-kendalanya gitu kan, lebih kepada tidak ada dukungan pasar lah gitu kan, dan juga salah satu cara mahasiswa atau pemuda gitu kan untuk bersikap pendidikan tani itu lewat pertanian secara kolektif. Contohnya tadi dipaparkan diulas terkait dengan karang taruna di Kulon Progo. Itu ya Mas Bayu ya. Dan selanjutnya tadi dari pertanyaan selanjutnya untuk Umi Nisa ya, terkait dengan pengalaman Umi Nisa dengan pengalaman fase transisi, kendalanya di mana? Ya, bagaimanapun juga pertanian itu basisnya pengetahuan, ya. Pengetahuannya mau diambil yang mana nih, ya? Kalau di pesantren ekologi jelas pengetahuannya adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal orang Sunda yaitu tadi kebun pekarangan dan kebun talun atau leweng. Leweng itu hutan, talun ya. Itu basis produksi pengetahuannya sangat holistik ya, sangat kekinian, sangat sangat kuat sekali di dalam di dalam menerapkannya gitu ya. Dia juga sangat kuat sekali di dalam membangun karakter anak-anak kita, si kearifan lokal ini. Jadi basis produksi pengetahuan kami itu dari semenjak kami membangun pesantren, memang ada masa transisi ya, ada masa transisi. Percayalah masa transisi itu hanya 1 tahun dilewati gitu. Ya kalau kami 3 tahun ya, 3 tahun dilewati, tetapi sebenarnya kalau kuat 1 tahun juga sudah bisa dilalui masa transisi ini. Kita saya belajar di India, saya adalah siswanya Vandana Siva, dan Vandana Siva juga mengajarkan kepada kami bahwa basis produksi pengetahuan kita itu adalah kearifan lokal setempat gitu ya, dan diterapkan di sebenarnya sebelum saya pergi menjadi muridnya Vandana Siva, ayah dan ibu saya, paman, kakek, nenek telah memberikan pengajaran yang sangat kuat sekali terhadap pengetahuan kearifan lokal ini, di mana dia panglima dari basis pengetahuan ini adalah benih warisan gitu ya, benih lokal, benih yang ada di tempat kami. Ini adalah segala panglima dari pengetahuan pertanian kami. Jadi benihnya adalah benih lokal. Nah, benih inilah yang kemudian benih lokal yang tentu saja beraneka ragam. Jadi nanti kita larinya ke keanekaragaman hayati dan ke keanekaragaman pangan. Ini berbicara tentang agroekologi di dalam kekinian atau regeneratif dalam kekinian. Jadi fase transisi itu sangat mudah begitu. Ilmunya sudah banyak,
ilmu agroekologi itu sudah banyak ya. Ilmu kearifan lokal juga sebenarnya segera kalau teman-teman ada di desa-desa, segera ditanya, segera dikumpulkan kepada para tetua gitu. Di Tuban bagaimana Wahyu segera bertanya bagaimana Karangkitri itu terbentuk begitu. Nah, Karangkitri itu terbentuk, saya pikir ya, saya sangat berkeyakinan setelah berjibaku membangun laboratorium agroekologi di pesantren ekologi Atorik ini, saya percaya kalau konsistensi teman-teman terpelihara, itu 1 tahun masa transisi itu selesai, gitu ya, sangat selesai. Apalagi dengan tambahan bagaimana ada perubahan di petani-petani muda ini, yaitu kita mempunyai media sosial ya, kita mempunyai jaringan pasar yang sebenarnya tidak harus ke pasar saja, pasar dalam artian secara fisik gitu, tetapi kita bisa menggunakan jaringan-jaringan terdekat kita, keluarga dulu, kemudian teman-teman kita, ada banyak sekali gerai-gerai organik, itu dijalin gitu loh, ya, dijalin sebagai bagian dari bagaimana kita kan gini. Kalau kami di sawah ini banyak sekali pegagan. Nah, pegagan ini selain diminum menjadi obat ya, ginkgo biloba begitu, menjadi teh herbal, dia juga bisa menjadi bakwan gitu. Tetapi dia juga bisa dikeringkan dengan kualitas yang sama dan harga jual yang cukup seksi begitu, seperti Atorik, karena tahapan penanamannya, pemeliharaannya diurus begitu, diberitahukan kepada media sosial, sehingga itu adalah cara mengikat bagaimana konsumen beralih pandangan produk-produk alaminya ya dibeli dari pesantren gitu ya. Nah, teh herbal itu kan gampang banget. Temulawak dia ditanam di bawah-bawah pohon, temu putih dia ditanam di bawah-bawah pohon. Jadi zona hutan kecilnya pun tetap dia bermanfaat ya. Ganyong, garut itu semua ada di bawah pohon. Mereka tidak harus kemudian dirawat dengan susah payah begitu ya. Nah, pengetahuan itu dikumpulkan gitu loh. Pengetahuan kearifan lokal itu sesegera mungkin teman-teman bila mempunyai niat, bila mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembangkan wirausaha, jadi sesegera mungkin itu pengetahuan lokalnya dikumpulkan. Pengetahuan Karangkitrinya kalau di Jawa kearifan lokalnya itu dikumpulkan. Dan itu masa transisi itu bisa diselesaikan di dalam 1 tahun itu. Begitu. Nah, yang utama itu adalah mampu nggak kita berubah? Ya, mampu nggak kita berubah? Benih warisan itu teman-teman, yang pertama dia sangat populis. Yang kedua, dia sangat demokratis ya, karena kita yang menentukan. Kemudian yang ketiga, dia sangat populis, demokratis. Populis dalam hal ini dia sangat sosialis. Sosialis itu bagaimana? Benihnya sangat banyak, buah-buahannya sangat banyak, hasilnya sangat besar ya. Kemudian sekampung itu bisa makan. Contoh, beligo. Ya, beligo itu besar. Buah sirsak juga besar. Sekampung itu bisa dibagi-bagikan untuk sayur lodeh gitu. Nah, itu sosialis, benih warisan. Nah, persoalannya dengan pertanian pengetahuan berbasis agroekologi ini atau berbasis kearifan lokal ini, teman-teman mampu nggak melakukan perubahan? Ini yang penting. Mampu nggak masuk pada ranah-ranah bahwa dari agroekologi ini, dari pertanian regeneratif ini, bukan hanya pertanian yang dikonsumsi oleh, jadi yang utama adalah konsumsi dulu. Didulukan dulu konsumsi untuk keluarga, ke
ke dalam rumah tangga, ke orang-orang sekitar kita, karena kan makanannya sangat spesial, makanannya sangat bernutrisi tinggi. Sisanya dengan kualitas yang sama itu baru dikeluarkan, ya. Nah, yang dikeluarkan ini membutuhkan membutuhkan inspirasi atau membutuhkan pikiran-pikiran yang kekinian, pikiran-pikiran yang bisa membedah pertanian-pertanian yang wajah tua itu, gitu loh. Contoh begini, ketika kita panen markisa, apakah teman-teman mampu membuat markisa itu menjadi sirup, menjadi selai, tetapi tidak berpikiran pada industri gitu, tapi pemikiran pada skala rumah tangga. Ya, karena panen agroekologi itu dibatasi dengan iklim, dibatasi dengan alam. Jadi tidak digenjot seperti monokultur gitu, teman-teman. Nah, apakah teman-teman mampu melakukan itu? Saya pikir sebenarnya internet, media sosial, ya itu bisa mendekatkan itu. Jadi wirausaha hijaunya itu untuk membangun ekonomi alternatif itu bisa dilakukan dengan cara-cara begitu. Persoalannya adalah apakah teman-teman mampu berkomitmen, apakah teman-teman mampu fokus begitu ya. Saya pikir kalau komunitasnya memang harus dibentuk sedemikian rupa, yang tadi itu teologinya bagaimana gitu ya, ideologinya bagaimana. Nah, ini kalau ngomongin forum Nahdiyin untuk keselamatan sumber daya alam, itu udah ideologi banget tuh. Sudah ideologi banget. Jadi harus ada gerakan-gerakan yang konkret dari forum Nahdiyin keselamatan sumber daya agraria ini. Apa yang mau dilakukan? Berkomitmen enggak? Berkomitmen kuat enggak? Fokus enggak gitu? Mengeluarkan membangun site-site kecil, pesantren-pesantren yang berbasis pertanian agroekologi, enggak usah yang besar-besar lah ya. Yang pesantren-pesantren kecil aja begitu. Mampu enggak kita melakukan itu? Begitu, terima kasih. Mohon maaf ya bila panjang. Ya, luar biasa nih jawaban dari Nisa gitu ya. Kalau misalnya soal fase transisi, terus gimana caranya gitu ya? Ya dengan basis pengetahuan gitu ya, khususnya lebih ke local wisdom, ya. Kearifan lokal gitu. Ya, insya Allah lah gitu kan, dengan kita pendekatannya kearifan lokal itu bisa lebih cepat masa transisinya gitu. Ini masih ada waktu berapa menit lagi atau masih cukup buat pertanyaan selanjutnya? Ini udah menunjukkan hampir jam 4 lah ya. Udah hampir 2 jam kita berdiskusi gitu. Luar biasa, dan dari dua penanya tadi gitu kan, banyak tuh cabang tuh. Jadi sekitar 4 atau 5 pertanyaan tadi gitu kan. Jadi mungkin ditutup aja mungkin ya, karena juga udah sedikit lagi nih, hitungan menit lagi untuk jam 4. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dalam sesi kegiatan dari FNKSDA ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk isi dulu form daftar hadirnya gitu ya. Yang teman-teman yang udah bergabung silakan diisi terlebih dahulu daftar hadirnya. Dan sebelum tutup mungkin saya akan merangkum sedikit terkait dengan pembahasan kita pada hari ini gitu ya. Tadi dimulai dari Mbak Lia gitu kan, bicara soal gambaran sketsa pertanian kita gitu ya di Indonesia gitu, bahwa bicara soal gender gitu ya, pria dan perempuan itu masih dominan oleh perempuan, yang dimana untuk kebanyakan gitu ya masih di atas umur 40-an gitu ya. Petani muda ini masih minim gitu.
dan apa namanya, dan tadi juga dibahas terkait dengan keterkaitannya dengan pesantren yang dibahas oleh Umi Nisa gitu. Tadi banyak sekali gitu ya insight yang saya dapatkan gitu ya, bicara soal bagaimana melanjutkan regenerasi petani lewat pesantren, yang khususnya terkait dengan agroekologi gitu kan, yang santri gitu ya, didekatkan dengan pembelajaran yang basisnya ke alam gitu ya. Implementasi terkait dengan hablum minal alam lah seperti itu kan, yang namanya basicnya tetap pada local wisdom, pada kearifan lokal, yang mana itulah yang menjadi proses pembelajaran lah, di samping dengan ngaji-ngaji kitab gitu, tapi juga ada implementasi nyatanya untuk para santri menjawab apa problematika agraria di Indonesia hari ini seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement gitu ya dari Mbak Lia atau dari Umi Nisa gitu, silakan dari Mbak Lia. Oke, ya sedikit aja. Terima kasih. Mumpung kita tadi gitu ya menyambung tentang komitmen dan kita sebagai generasi muda, kalau boleh melabeli diri sebagai generasi muda yang kebetulan ketitipan PR buat melanjutkan pertanian yang lebih adil, pertanian yang lebih inklusif, pertanian yang lebih menyenangkan gitu. Dan teman-teman forum ini tentunya lebih punya banyak pengetahuan dibandingkan teman-teman yang lain. Artinya ya mari bersama-sama gitu dengan komitmen masing-masing, dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing, langkah-langkah kemudian bagaimana mengubah warna wajah pertanian kita menjadi tidak lagi suram, tidak lagi tua ya, mari kita lanjutkan tidak hanya di forum ini. Gitu aja, habis. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lia atas kontribusinya. Untuk Umi, gimana Umi? Oke, mari bekerja dari yang kecil-kecil dulu, ya. Lebih konkret, masuk akal. Mari kita bangun sistem yang holistik untuk memperbaiki apa yang kita hadapi saat ini. Regenerasi petani harus diambil oleh santri-santri bagaimanapun juga, yang basis generasi santri ini adalah generasi masa depannya Indonesia. Saya pikir bahwa pemulihan ekologi berbasis agroekologi itu bisa dilakukan oleh pesantren-pesantren di kalangan Nahdien, ya. Saya pikir bahwa ini waktunya kita memberikan, bukan meminta, ya, tetapi memberikan. Inklusif itu kan memberikan, bukan meminta. Saatnya bekerja, saatnya bukan hanya berbicara saja, tetapi mari kita lakukan dari sekarang juga. Selamat bekerja dan berkarya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Baik dari Mbak. Sebentar. Ya. Terima kasih sama Pak RW, Pak Adi yang sudah membangun komunitas kecilnya di Bogor. Mantap. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih juga pada materi dari Mbak Lia, terus dari Umi Nisa juga. Terima kasih banyak atas ulasannya yang sangat menambah wawasan kita pada hari ini gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.